Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran rizki, dan dipermudah semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam datang untuk memuliakan para pemuda. Para pemuda dan pemudi, mereka adalah orang-orang yang menjadi harapan umat, harapan bangsa. Dimanapun kita berada, yang kita harapkan adalah pemuda-pemudi negeri tersebut. Nabi SAW dikelilingi oleh para pemuda yang begitu membawa Islam agar disebarkan ke seluruh dunia. Dan Nabi SAW memberikan taklif, memberikan beban, memberikan tugas kepada para pemuda yang ada di sekelilingnya SAW. Maka mereka adalah pemimpin masa depan. Dan dengan baiknya pemuda, dengan kebaikan yang dilakukan oleh para pemuda, itu adalah kebaikan yang akan diraih oleh umat. Dan masa pemuda itu, masa mereka ketika masih muda, itu salah satu masa yang sangat luar biasa. Dan kita perhatikan bagaimana perannya keluarga dan lingkungan dalam mencetak dan membina pemuda-pemudi tersebut. Dalam sebuah syair dikatakan, وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ. Seseorang itu akan tumbuh besar, anak muda dan laki perempuan, nanti mereka akan tumbuh besar itu sebagaimana dibiasakan oleh ayahnya, sebagaimana dididik dan dibesarkan di tengah-tengah keluarganya. Dan Islam selalu memperhatikan dan selalu mengutamakan pemuda dan pemudi di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW agar memberikan penjelasan bahwa masa tersebut adalah masa yang sangat terbaik, yang sangat luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran dan kisah-kisah para salihin dan para mursalin. Dan itu menjadi petunjuk untuk manusia yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat uswah hasanah, tauladan pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang di sekelilingnya. Dan menjadi contoh itu, dan kita mengangkat para nabi dan rasul dan diangkat oleh Allah agar menjadi contoh tauladan untuk kita. Mereka membawa risalah dan sekaligus menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Ibnu Abbas berkata, "Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa syabban, wa la utiya al-ilma 'alim illa wa huwa syab." Tidak ada seorang yang diutus oleh Allah kecuali dia masih muda. Dan tidak ada orang yang dianugerahi ilmu dan menjadi ulama kecuali dia masih muda. Dan kita banyak kisah-kisah dan ceritanya. Dan cerita Al-Quran tentang kisah-kisah pemuda yang diriwayatkan adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Surat Al-Anbiya ayat 60. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, kemudian beliau ketika kaum tersebut mengatakan bahwa yang kami dengar melakukan penghancuran, perusakan untuk berhala-berhala kami adalah anak muda yang dikenal dengan nama Ibrahim. Coba bayangkan, ini masih disebut fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini adalah anak muda yang disebut dengan Ibrahim. Dan dalam Al-Quran surat Yusuf alaihissalam, dan di situ banyak ibrah, banyak pelajaran, banyak kisah yang kita dapat daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan beliau itu memang subhanallah menjadi pelajaran terbesar untuk pemuda-pemudi. Bagaimana beliau masih muda di antara saudaranya, beliau itu dibuang di sumur, kemudian beliau masuk istana Al-Aziz di Mesir, kemudian beliau digoda oleh istri Al-Aziz sendiri dan masih muda beliau.
Artinya di masa beliau menggebu-gebu syahwatnya, tapi beliau bisa mengendalikan dirinya. Maka beliau di masa muda. Itulah Islam selalu memperhatikan masa muda. Dan kisah yang diceritakan dalam surat Yusuf ini, atau kisah Nabi Yusuf, itu menjadi contoh, menjadi tauladan untuk kita semua. Pada saat beliau masih muda, syahwatnya menggebu-gebu, tetap beliau masih mempertahankan dan mengendalikan dirinya. Berbeda dengan banyak pemuda dan pemudi yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia apapun, dia selalu menuruti keinginan hawa nafsunya. Apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dia selalu mengharapkannya atau melakukannya tanpa ada henti-hentinya. Dan dalam surat Al-Kahfi dijelaskan tentang fityah, anak-anak muda di zaman sebelum Islam. Allah ceritakan, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Dan kisah mereka itu sangat luar biasa. Mereka mempertahankan agama mereka dan mendakwahi orang lain untuk mengikuti agama yang benar. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam mempertahankan kehormatannya, mempertahankan dirinya dari perbuatan zina. Tapi para pemuda yang Ashabul Kahfi yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi, mereka ini memperhatikan agama mereka. Dan mereka memohon pertolongan kepada Allah dan berdoa kepada Allah, menjauhi orang-orang yang hidup dalam kebatilan apabila mereka tidak mampu merubah orang-orang yang memeluk kebatilan atau mengerjakan kebatilan tersebut. Maka Ibnu Katsir mengatakan, fadzakarallahu annahum fityah. Allah menyebut mereka bahwa mereka itu pemuda, wahum syabab, wahum aqbalul haq. Dan beliau mengatakan bahwa ini mereka adalah pemuda, ya, dan mereka akan menerima kebenaran. Kemudian mereka itu yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendakwahi kaumnya Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada beliau banyak sekali anak-anak muda. Maka Nabi SAW selalu memperhatikan dan selalu memberikan pelajaran, perhatian kepada anak-anak muda. Dan begitu Rasulullah SAW nampak perhatiannya itu ketika dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, syabun nasya'a fi ibadat rabbih. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, di antaranya adalah pemuda yang tumbuh besar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga bukan hanya itu saja, Nabi memperhatikan pendidikan mereka, pendidikan agama mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar ibn Abi Salamah, ya gulam, Nabi berkata kepada Umar ibn Abi Salamah, ya gulam, wahai pemuda, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Artinya apa? Wahai pemuda, ketika beliau lagi makan di satu bejana, satu tempat, lalu tangan anak muda itu ngacak kemana-mana makannya. Lalu Nabi SAW memberikan penjelasan, ya gulam, wahai anak muda, samillah, baca bismillah, wa kul biyaminika wa kul mimma yalik, makan dengan tangan kananmu dan makan yang ada di depanmu. Coba bayangkan, Nabi bilang, anak muda yang mendapatkan naungan Allah yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Dan Nabi mengingatkan pada saat adab, mengajarkan adab dan etika, hati-hati wahai anak muda, ketika kamu makan baca bismillah, makan yang di depanmu, ya. Kemudian makan dengan tangan kananmu. Maka Rasulullah SAW juga memperhatikan Ibnu Abbas. Nabi SAW pernah boncengin Ibnu Abbas di salah satu kendaraan. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai pemuda, aku mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadh. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahak. Ya, jagalah Allah, Allah akan selalu berada di bersamamu dan berada bersamamu dimanapun kau berada. Dan banyak sekali yang membawa Islam dan dakwah Islam itu adalah dari awal-awal orang masuk Islam, di zaman kenabian di awal, ketika Nabi SAW diutus, pemuda semua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beriman, beliau usia tidak lebih dari 37 atau 38 tahun. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab tidak lebih dari 27 tahun. Kemudian Uthman bin Affan usianya 34 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib usia 10 tahun. Talha bin Ubaidillah usianya 14 tahun. Kemudian ada Az-Zubair bin Al-Awam tidak lebih dari 16 tahun.
Sa'd bin Abi Waqqas usianya 17 tahun. Abdurrahman bin Auf usianya 30 tahun. Kemudian, dan hal itu diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Al-Kitab Al-Isabah. Ya, diceritakan tentang umur para sahabat di awal mereka masuk Islam itu umur muda semua. Masih remaja, masih muda. Sayyidina Ali usia 10 tahun. Talha aja, Sayyidina Talha bin Ubaidillah usianya 14 tahun. Bayangkan, mereka ini adalah orang yang membawa agama, menyebarkan agama di seluruh dunia. Mereka memeluk agama yang benar. Mereka beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW pada usia mereka masih muda. Maka anak-anak muda itu selalu diperhatikan oleh Nabi. Dari cara pendidikannya, makanannya, adabnya, akhlaknya. Dan Nabi tidak luput untuk senantiasa. Nabi SAW tidak pernah lupa untuk senantiasa mengingatkan, menasihati para pemuda-pemudi. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khams." Ya, berusaha agar kamu meraih 5 sebelum datang 5. Manfaatkan 5 sebelum datang 5. Syababaka qabla hiramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian wasihataka qabla saqamik. Kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kekayaanmu, masa Anda kaya sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Masa Anda kosong, tidak ada pekerjaan, tidak ada urusan sebelum datang masa-masa yang menyibukkanmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan masa sehatmu atau kesehatanmu, umurmu sebelum datang masa atau sebelum datang kematian untukmu. Dalam Sunan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "La tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah, atau la tazula qadama ibn Adam yawmal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al 'an arba', 'an 'umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa ma lahu min ayna iktasabah, wa fima anfaqah, wa madza 'amila fima 'amil." Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah di hari kiamat, melainkan akan ditanya 4 hal. Yang pertama, umurnya dihabiskan buat apa? Masa mudanya dihabiskan buat apa? Hartanya dari mana dia peroleh, kemana dia infakkan? Dan ilmu, apa yang dia lakukan dengan ilmu yang dia sudah miliki? Nabi SAW sangat memperhatikan anak-anak muda. Sekarang kadang-kadang kita mengabaikan pemikiran anak-anak muda, pendapat anak muda. Apa yang disampaikan, diutarakan oleh anak muda kita, kamu diam, kamu ini urusan orang besar, ini urusan orang dewasa, kamu jangan ikut campur, kamu masih muda, kamu nggak paham. Harus kita berikan peluang, harus kita berikan peluang agar mereka menyampaikan inspirasi mereka, pendapat mereka, usulan-usulan mereka. Harus kita memberikan peluang, karena mereka masa depan negeri dan bangsa kita. Bagaimana komunikasi Rasulullah, bagaimana Nabi SAW berkomunikasi dengan para anak-anak muda, dan bagaimana Nabi SAW memperhatikan mereka. Nabi SAW memberikan kesempatan Zaid bin Harithah, dan dia masih muda, dan Ja'far bin Abi Talib, dan juga masih muda beliau, dan Abdullah bin Rawahah di perang Mu'tah. Ya, itu awal peperangan antara kaum muslimin dan Romawi. Ya, itu awal pertama. Usama bin Zaid, ya, Nabi SAW memberikan kesempatan menjadi pemimpin, panglima. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, mereka jadi pemimpin, jadi pemimpin pasukan, jadi panglima. Bayangkan, dan mereka semua masih muda. Itu peluang yang Nabi SAW berikan kepada para pemuda ini agar mereka terus pemimpin, mereka belajar menjadi mandiri, bisa mereka diberikan kesempatan untuk bisa melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Usama bin Zaid di salah satu peperangan, beliau itu menjadi panglima. Usama bin Zaid itu beliau menjadi panglima di salah satu peperangan, dan umur beliau 18 tahun. Bayangkan, panglima perang itu adalah Usama bin Zaid. Panglima, bayangkan, panglima Usama bin Zaid usianya 18 tahun, dan di dalam pasukan itu ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Padahal mereka lebih tua, tapi Nabi ingin memberikan peluang. Kenapa? Biar orang lebih besar, lebih dewasa bisa meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman untuk mengajari mereka agama, dan dia masih muda. Padahal itu tugas yang sangat mulia dan sangat besar dan sangat berat, karena menjadi guru untuk satu bangsa itu kan susah, apalagi mereka itu bukan orang Islam. Kemudian
Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kunna naghzu ma'an Nabi wa nahnu syabab, laisa lana nisa." Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kami dulu ikut peperangan bersama Nabi dan kami masih muda. Kami belum punya istri, masih masa jomblo mereka, bayangkan. Kalau sekarang para jomblo itu mainnya TikTok, ya, joget sana, joget sini. Jadi kayak orang kerasukan. Ya, apalagi belum punya istri, kemudian mereka ini subhanallah tidak punya apa-apa yang mereka kerjakan. Itulah yang selalu diperhatikan oleh Rasulullah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dulu ikut peperangan bersama Nabi dan kami masih muda dan kami belum punya istri juga. Artinya apa? Masih jomblo, masih anak muda, dan dia tidak takut apa? Dia hanya memikirkan apa yang saya bisa lakukan untuk Islam, apa yang bisa lakukan untuk dakwah, apa yang saya bisa lakukan untuk umat. Ali bin Abi Thalib masih muda. Beliau tidur di kasurnya Rasulullah pada saat Rasulullah ingin melakukan hijrah dari Makkah ke Yathrib. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidur di kasurnya Nabi. Bayangkan, anak-anak muda mau nggak gitu? Anak-anak muda subuhnya aja kesiangan, bangun subuh, sholatnya pada saat duha. Orang kira dia lagi, kok duha bagi kunut, padahal dia belum sholat subuh. Luar biasa. Bagaimana anak-anak muda sekarang? Saya pernah lagi di salah satu tempat, lagi di luar, salah satu supermarket besar, saya lagi di luar, di area parkiran, tiba-tiba ada lihat anak perempuan dua, lagi cukit-cukit gitu. Saya kirain kerasukan, kirain mereka kemasukan jin, astagfirullah. Saya mendekati mereka, saya ingin, diruqyah aja nih mereka lagi kerasukan. Ternyata mereka lagi main TikTok, astagfirullahaladzim. Bayangin kalau kita, anak-anak muda kita meninggal pada kondisi dia lagi main TikTok. Bagaimana dia menghadap Allah dalam posisi seperti itu, ya? Sekarang kadang-kadang mereka main game gak ada habis-habisnya, main TikTok gak ada habis-habisnya. Apa yang kau lakukan untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk negerimu, untuk bangsamu, untuk agamamu? Maka jangan sampai kita mensia-siakan masa muda kita. Jangan sampai kita mensia-siakan apa yang kita lakukan. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ardah menghafal Al-Quran sedangkan usia beliau 7 tahun. Bayangkan anak-anak kita, juz am aja belum hafal. Ya Allah, ya Rabb. Padahal kita perlu modal untuk menjadi imam. Minimal bukan buat orang lain, buat keluarga, buat diri kita sendiri. Jangan menghadap Allah tidak punya hafalan Quran. Imam Syafi'i usia 7 tahun, padahal beliau anak yatim. Betapa banyak orang tua punya anak dan punya harta, tapi anaknya tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa ngaji. Imam Syafi'i menghafal Quran usia beliau 7 tahun. Dan menghafal Muwatta Imam Malik isinya 2000 hadis lebih, dan usia beliau 10 tahun. Subhanallah, coba perhatikan. Imam Syafi'i menghafal Quran usia 7 tahun, menghafal Muwatta Malik, kitab hadis dan fikih dari Imam Malik, isinya 2000 hadis lebih, dan pada usia 10 tahun. Beliau diizinkan menjadi mufti, Imam Syafi'i mufti pada usia 15 tahun. Diizinkan oleh ulama Makkah namanya Khalid ibn Muslim Az-Zinji. Imam Bukhari yang punya Sahih Bukhari, yang terkenal di seluruh dunia, lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Beliau itu kehilangan penglihatannya di usia 5 tahun. Maka ibunya terus berdoa, terus menangis agar Allah kembalikan penglihatannya. Bukan agar menjadi anak-anak yang bisa melihat makan, bisa bermain, bisa apa. Tidak. Seorang ibu daripada Imam Bukhari berdoa dengan menangis karena anaknya kehilangan penglihatan, agar anaknya menjadi ulama, bukan menjadi anak-anak seperti anak-anak yang lain. Tapi subhanallah, beliau langsung bermimpi, bermalam-malam, berhari-hari berdoa, terus salat malam, berdoa agar anaknya dikembalikan penglihatannya lagi. Sehingga Imam Al-Bukhari Allah kembalikan penglihatannya. Dan itu terjadi ketika ibunya Imam Bukhari mimpi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim memberitahukan bahwa Allah akan kembalikan penglihatan anakmu karena doa yang kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Zaid bin Thabit, umur beliau 13 tahun, dikembalikan oleh Rasulullah pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar, dia datang ingin perang bersama Nabi usia 13 tahun. Kemudian dia kembali dalam kondisi sedih, ya. Maka ibunya pas lihat dia lagi sedih,
kenapa kau nangis? Aku nggak bisa ikut peperangan bersama Rasulullah. Maka ibunya bilang apa? Kamu bisa berkhidmat untuk Islam. Ya, kamu belajar tulis, belajar membaca, belajar menghafal Quran. Ternyata beliau menjadi orang hebat. Beliau belajar bahasa Suryani ya dalam waktu 17 hari. Itulah anak muda kalau dia benar-benar harapannya bagus, apa yang dia inginkan itu insya Allah bagus, dan tujuannya bagus, insya Allah luar biasa di situ. Dan dia benar-benar akan bisa berhasil sampai bisa bahasa Suryani dalam waktu 17 hari. Pada perang Badar tahun kedua Hijriyah, apa yang terjadi? Mu'adz ibn Amr ibn Jamuh dan Mu'adz ibn Afra bersama Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Mereka berdua lagi berdiri ketika pasukan Rasulullah bersiap-siap menghadapi kaum musyrikin. Mereka ada berdiri di sebelah kanan dan kiri Mu'adz ibn Amr ibn Jamuh, dan Mu'adz ibn Afra berada di kanan dan kiri Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Dan mereka bilang, Om, ya Ammah, wahai Om, paman, apakah Anda kenal Abu Jahal? Kata beliau, buat apa kamu mencari Abu Jahal? Abu Jahal itu kan orang yang badannya fisiknya kuat, tinggi, besar. Ini anak tidak lebih dari 16 tahun. Bertanya sama Abdurrahman bin Auf, Om, kenal gak Abu Jahal? Kenal, buat apa kamu cari? Saya dengar-dengar dia menghina Rasulullah. Ajib. Saya kenal, tapi nanti ketika dia muncul, saya akan beritahukan. Anak yang di sebelahnya bilang, Om, kenal gak Abu Jahal? Kenapa? Saya dengar-dengar dia menghina Rasulullah, maka saya ingin membunuhnya. Itu anak muda, tidak lebih dari 16 tahun. Abu Jahal itu ditakut-takuti banyak orang. Akhirnya ketika peperangan mulai, Abu Jahal nampak di depan Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf apa? Inilah yang kalian cari, itu sahabat kalian, teman kalian yang kalian cari. Akhirnya mereka benar-benar mengejar Abu Jahal sampai mereka menghantam Abu Jahal dan jatuh dari kendaraannya, dan mereka telah membunuhnya. Yang terjadi, mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Kata Nabi, yang satu bilang aku telah membunuhnya, yang satu bilang aku membunuhnya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, coba bawa pedang kalian. Akhirnya mereka bawa pedang. Lihat pedang ini ada darahnya, yang ini juga ada darahnya. Kata Nabi SAW, kilakuma qatalah. Kalian berdua telah membunuh Abu Jahal tersebut. Maka orang yang paling muda itu menaklukkan negeri Hind, negeri India dan negeri Al-Hind dua Sind, dan tidak mencapai usia 20 tahun adalah Muhammad ibn al-Qasim al-Thaqafi rahimahullah ta'ala. Yang terakhir saya ingin memberikan nasihat untuk pemuda-pemudi. Hendaklah pemuda-pemudi ini mengenal agama mereka dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan harus mengetahui bahwa agamanya itu adalah agama yang benar, dan selainnya itu adalah yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mengetahui bagaimana cara dia berkhidmat untuk umatnya. Harus punya semangat yang tinggi untuk memperbaiki diri dan orang-orang di sekitarnya. Harus senantiasa bersambung kepada Allah, selalu menjaga sholat, menjaga zikir, hadir majelis ilmu. Harus mengetahui bahwa qudwah, suri tauladannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan dia taklid buta kepada orang-orang yang kafir. Kemudian boleh menghibur diri, tapi dengan hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati terhadap pemikiran-pemikiran radikal yang merusakkan agama kita. Nasihat terakhir adalah, qala al-abu li ibnihi ihdhar ayna tad'a rijlayka, radda alaihi ibnahu qailan ihdhar anta ya abi fa ana attabi'u khutuwatik. Seorang ayah berkata kepada anaknya, berhati-hatilah saat menampakkan kakimu. Sang anak tersebut mengatakan, membalas, engkau yang semestinya berhati-hati wahai ayahku, karena aku hanya mengikuti langkah-langkahmu. Semoga Allah senantiasa meridai kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.